Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Alhamdulillah pula kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Kesempatan, kenikmatan yang Allah berikan kita wujudkan rasa syukur itu dengan berkumpul kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Kita juga berharap mudah-mudahan malam ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas, tadi sudah disebutkan tema utama. Kalau dalam Facebook disebutkan virus corona versus takwa, kalau dalam makalah disebutkan takwa versus corona, sama saja. Nah, tadi juga disebut saya itu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji di Persatuan Islam. Nah, jabatan saya adalah Ketua Bidang Garapan Bimbingan Haji dan Umroh PPPersis, dan juga disebut dosen STIP, malah disebut mantan rektor STIP. Ide-ide katanya mantan rektor di tahun 2014 sampai 2016, 12 tahun timimiti mahasiswa 8 siki nepi ka enang ngarebu. Kau terus ke budak orang gitu, orang ke sekolah cekek gitu. Nah, pelaksanaan ibadah haji sebagaimana kita ketahui, Pak, informasi dulu ini Pak. Saya bertanggung jawab untuk menginformasikan agar connect, ya, agar nyambung dengan jamaah, jangan sampai bertanya-tanya. Kita ketahui pandemi COVID-19 ini atau coronavirus ini sudah menjadi persoalan dunia, bukan persoalan Indonesia. Sehingga dengan virus ini segala kegiatan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh dihentikan. Kalau barang-barang begitu, masjid gak ditutup. Iwati Cirangnya itu pedagong. Tukang, ini gaya naon. Alhamdulillah sehat. Tapi soksana segitu Pak. Sekarang umroh sudah mulai tanggal 1 November dan Ahad. Begitu, dibuka kembali untuk seluruh yang ada dalam list negara mana yang boleh melaksanakan umroh, termasuk Indonesia. Cuma dibatasi Pak, Yuswana umurnya 50 tahun ke hanap, lain 50 tahun keluar. Jadi Ustaz tidak bisa, Gus 30 genep, 60 Pak. Saya orang lain. Terus 60 tahun ya sudah tidak biasa. Namun kemungkinan besar untuk tahun 2021 umur itu tidak dibatasi lagi. Sekarang masih tahap percobaan. Tanggal 4
tanggal 14 Oktober dan tanggal 1 November. 4 Oktober mungkin ribu, ya. Keras 14 Oktober 17.500 per hari, dan sekarang 1 November 20.000 per hari, termasuk di luar Saudi. Jadi tidak kan diatur, bisa ada kurang, bukan kayak itu Saudi kurang. Nah, kemungkinan besar lamun kalau umroh ini berjalan lancar, haji pun akan lancar. Gitu. Secara teknis, Ustaz Anwar tidak tahu kumaha pelaksanaan ibadah haji. Ngan umroh mah dikarantina heula cenah 3 dinten. Hari jatah kan 7 dinten di karantina, 3 dinten kan 4 dinten jadi aduh. Barejen ka masjid ge mah teu bebas, kena daftar heula. Kena daftar heula, Pak. Boleh ka masjid teh. Nah ini persoalan COVID-19. Naon dari COVID-19 teh, virus corona teh. Dan teu benten basarang flu virus kene teh. Meningitis kan. Lu datang nanti Afrika, tapi karek umrah perlu disuntik ke virus, vaksin meningitis. Sebab bisa nyerang, jadi itu ayah nu terjangkit terus kalau orang apa? Virus akan menyerang selaput otak. Hari corona, mah COVID-19 menyerang pernapasan virus nanti. Ayo nanti saya obat terus kan, nanti saya. Vaksin yang sudah ditemukan oleh Bio Farma, obatnya terus ditemukan oleh Unaya. Ngandrewasna Pak eta informasi mimiti pandemi ketika pemerintah mengumumkan pandemi COVID-19 atau coronavirus. Jadinya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, aturan, langkah-langkah pun ditempuh harus bagaimana. Sakola nepi ka ayeuna eureun. Harus apa? Daring sebut kata. Lain daring, Pak, daring. Jadi sudah bisa daring, Pak. Sakola kan dibuka gitu, Pak. Tetiasa tatap muka model kieu. Saya mendukung orang cermin. Nah, ini sehat. Kurang malah sudah ke Allah, makanya takwa versus corona untuk meyakinkan. Dari kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, maka muncul yang namanya lockdown. Lockdown teh karantina kewilayahan. Orang Kota Bandung temenang ke kabupaten, orang kabupaten temenang ke Kota Bandung, pada tak gitu lockdown teh. Itu jelas Pak pulang kantin, ke Garut, ya pulang ke Garut. Seminggu sekali ke Garut, lah lockdown segitu. Kemudian apa yang disebut dengan social distancing? Jaga jarak, Pak. Itu jaga jarak. Kemudian nu disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. PSBB itu. Kemudian naon anu disebut protokol kesehatan, nu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Diurang menjaga jarak. Alhamdulillah sarare. Terus aya anu disebut new normal. Istilah-istilah yang menjadi kebijakan pemerintah yang kemudian diberikan kepada masyarakat harus seperti itu. Harus seperti itu jeung pemerintah. Nah, dari kebijakan-kebijakan seperti itu bukan tidak berdampak, Pak. Bukan tidak punya akibat.
dari keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian muncul banyak tempat usaha mau ditutup, Pak. Dan jelema tara keluar, lockdown, ya, menjaga jarak. Orang Jakarta temen ke Bandung, orang Bandung temen ke Jakarta, gitu kan? Sadar barang beli gitu. Wah, maka ditutup PHK kan? Pemutusan hubungan kerja, Pak. Gas pemutusan hubungan kerja kan datang dari undang-undang Omnibus Law. Rame apa demo? Mana social distancing yang menjaga jaraknya ketika demo? Salah lihat gitu. Demo, mereka Garut Pak ya. Hari pertama demo mereka Garut. Di Parakan Muncang Pak, 3 jam Pak, di keluar tol lebih ke Parakan Muncang Pak, 3 jam. Nah demo di tengah jalan kehalangan. Saha menyebabkan anak demo? Pemerintah. Ternyata pemerintah teh ngari. Nah tadi teruskan ngari ribet. Nukara sama gitu. Terus setelah di PHK, nah PHK ya Pak ya, tidak punya kerja. Bisa sih Maret tapi kayaknya Pak. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tuh 7 bulan. Gaji terboga di PHK. Kapaksa kudu naon? Manyun. Ayo Pak kena sirata, dulung-dungna. Di dapur Pak kudu kabul kan. Duit saya bayarna. Aya jauh batur di halaman. Alpukat batur di Wanteng di sawah do batur di Dapat sabab dapur kudu nabur. Penyakit sosial muncul pada saat ini seperti itu. Nah disebut begal, disebut rampok. Leher namun korban jiwa dan sampai jiwa harus korban oleh keganasan orang-orang yang ganas seperti itu. Akibatnya eta petani rugi, Pak. Petani rugi. Kurang Garut ya. Di orang Garut, ngobrol ada kurang Garut tadi. Ada orang cerah. Ustaz nepikan ke anak mah entak kalau dicacak dibikin ke obat. Nah maka dicacak tepayu Ustaz. Ya masa pandemi, Pak. Nah mulai iso Pak terbuka. Mulai Pak. Sama disebut new normal teh. Nah, anu paling luar biasa nama anu dibui di kaluarga eta. Anu dibui eta. Dasar luar biasa. Can waktuna geus di kaluarga. Nah, over kapasitas, Pak. Overload, kelebihan penghuni LP sehingga harus dibatasi. Nucan waktu nak keluar, geus keluarkan. Aduh, buku edo mahayang teh. Kari Pak, nah anu dibui. Balik ke masyarakat. Tungtungan ngarona Pak. Ada saya. Ngarona pengalamur enak. Betul Pak. Ini akibat yang ditimbulkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Anu selanjutnya kumaha di daerah saben kurang. Ini persoalan. Mimiti Pak Covid. Begitu Pak menyebar informasi. Tang bara bapak ieu teh ustad ieu cek bapak. Da sieun Pak. Ada orang ke jalan mah atuh. Komo informasi anu hoax yang Covid teh begini. Tapi kan hampir stres Pak. Ku informasi gitu.
Itu ustaz juga kan ya. Ustaz itu manusia, sami sareng bapak. Teu aya bentenna. Ari sieun mah memang fitrah ti Allah. Saha manusia sieun pasti sieun dan fitrahna ti itu. Di Allah Subhanahu wa taala eta geus ngancik dina diri. Ari kasieun mah, Pak. Dan memang bisa dibuktikan COVID ini mematikan, namun teu diobatan. Sarua penyakit naon oge mematikan, kaden romeun, Pak. Tinu orang mematikan bisul, Pak. Bisul nanti naon? Iya di dia tah. Diantap gorowong mematikan, namun penyakit diantar. Sadaya penyakit oke harus diobati, harus ikhtiar, dan ikhtiar itu wajib hukumnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas masalah virus corona yang berdampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat dan kepada jiwa-jiwa manusia yang dirundung stres. Tatangga sapalima, ya jadi tutup di kota, di kota. Cerita di kota lain. Jamaah masjid ngantunkeun, Pak. Ngantunkeun aya sasasi kalau gaduh rai di Jakarta, gaduh raka di Jakarta. Ngantunkeun di Bandung. Urang Jakarta alineun sumpi ka. Nah, sieun anu maot teh virus corona. Iya, panu ngumpulkeun lagi ini kan aya kene sehat. Itu sampai sedemikian rupa orang takut dengan virus ini. Apa? Obatan luar biasa Allah pasien konsep ke orang. Allah pasien konsep ke orang. Menghadapi virus corona atau apapun juga yang menghantui diri kita, konsep yang luar biasa itu adalah takut. Naon ari takwa teh? Takwa teh hiji diartikeun ku hati-hati. Naon bahasa Sundana hati-hati teh, Pak? Naon cing anu bisa hati-hati Sundana naon? Ya lu geus kae teh kana cing itu mah. Hati-hati. Bahasa Indonesianya hati-hati. Itu arti takwa. Nah, ayat asarna dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Saat Umar bin Khattab naros, dia bertanya kepada Ubay, apakah Anda tahu tentang takwa? Pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan Saur Ubay, apakah Anda pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Tentu, bala. Jawabannya tentu. Bagaimana Anda berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Tentu saya akan hati-hati. Cek Ubay teh, itulah takwa. Dina asar mah takwa teh diartikeun ku hati-hati. Hati-hati kita berperilaku, bersikap, berucap, beramal itu harus hati-hati. Kalau kita hati-hati, artinya kita termasuk orang yang bertakwa. Dina ibadah lu hati-hati, kade ulang ngilu-ngilu dan kemarin. Hati-hati. Kekecilan aja mau takwa. Kemarin libur, Pak. Kemis, Pak. Berang, Pak. Kalian apa? Cing naon, Kak. Kurang berang. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad disebut Maulud atau Maulid. Mauludan tadi dia. Iya lain mauludan lain kade, lahir. Mun mauludan mah kudu ngebahas mauludan, ieu mah ngebahas takwa dan corona. Ini mauludan. Nah, dina ibadah ge kudu hati-hati. Kalau kita hati-hati agar kita tidak masuk ke ranah yang sesat. Karena ibadah anu kaditunan tidak ada asal usulnya alias bid'ah, tak bisa gitu.
Di dalam menghadapi virus corona juga kita harus hati-hati, ulah sembarangan. Dan kehati-hatian itu ciri jalma anu takwa. Ya kalau karena runutan itu, nah itu dijuluk ya. Dibawa serius kan gitunya. Dibawa serius kan karena runutan kulawatan. Sini tutup ya. Upama dia pulang, wih. Nah itu arti takwa yang pertama, hati-hati. Hati-hati berlekir. Upama orang pada nyebrang jalan, secara waktu orang nyebrang jalan. Namun orang nyebrang jalan, orang ningali ke katu atau ke kenca. Nah, bisi kata entah disebut hati-hati teh. Bisi nyilakaskeun ka urang. Virus corona juga sama. Bisi nyilakaskeun ka urang, kudu hati-hati. Gitu maksudnya. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, ngalaksanakeun parentah-parentah Allah jeung ngajauhan larangan-larangan Allah. Ngalaksanakeun parentah-parentah Allah, ngajauhan larangan-larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Sepanjang orang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, orang itu bisa disebut takwa dan terkategori takwa. Selama orang itu di samping melaksanakan perintah-perintah Allah dan ia juga menjauhi larangan-larangan Allah, orang itu sudah dikategorikan takwa. Udah sederhana kan takwa apa? Contoh Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wajib teh. Wajib. Tujuanna lamun dilaksanakeun jadi jalma anu takwa. Tuh kitu ngalaksanakeun kewajiban teh lahirlah manusia yang bertakwa. Kemudian ayat ini wala taqrabuz zina. Pemaharajan ulah rek kadeutan kana zina, jauhan kurang zina teh. Itulah takwa. Jadi takwa mah ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, ngajauhan larangan-larangan Allah. Sangat sederhana. Definisi takwa itu dengan sangat sederhana, sepanjang orang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka disebutlah orang itu bertakwa. Apa jaminan Allah bagi orang yang bertakwa pada saat-saat seperti ini atau dikaitkan dengan situasi kondisi saat ini? Yang pertama, orang yang bertakwa itu akan disertai Allah, disarangan ku Allah dalam takwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Aranjeun kudu takwa ka Allah jeung kanyahokeun ku anjeun saestuna Allah mah nyarengan ka jalma-jalma anu takwa. Jalma anu takwa mah disarangan ku Allah. Luar biasa. Apal Allah teh saha? Lamun ningali kana Asmaul Husna, Bapak ngartos kana Asmaul Husna, itulah Allah. Allah maha meninggal, maha ninggal, maha gagah, maha perkasa, luar biasa Pak. Pada saat seperti ini, kalau Allah bersama orang yang bertakwa, maka orang bertakwa akan merasa tenang, akan merasa nyaman karena didampingi oleh Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dan seterusnya. Bukan kasihan di mana Pak kalau gitu. Tapi sok sadar itu tetap kita harus melangkah hati-hati. Merasa maneh Allah jeung urang der segala rupa teh jelema dicarekan. Butuh salat dicarekan, sia goblok, salat. Dan lain gitu cara dakwah.
lain atau balikan ke orang. Hati-hati dalam berdakwah, siapa yang dihadapi oleh kita. Tidak ada serta merta orang itu ditutup orang apa ngenir mal ngenah batu ujuk-ujuk ditutup orang. Ada cara yang halus. Sok sanajan orang merasa bahwa kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak serta merta seperti itu. Nabi Muhammad tetap dalam kehati-hatian. Segala tingkah laku ucapan tetap memperhatikan kehati-hatian siapa yang dihadapi oleh dia. Itu kan Nabi, orang itu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa itu akan dilindungi Allah. Tadi Pak disertai, ayat apa dilindungi Pak? Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Hebat benar orang bertakwa itu. Disarankan dilindungi oleh Allah. Jadi Allah akan memberikan proteksi kepada kita. Pada saat apa? Pada segala situasi dan kondisi Allah akan memberikan proteksi ke orang. Lamun orang kersa jantan jalmi anu takwa. Ada takwa ulah salah arti. Nah macam orang sering takwa. Takut sama yang tua. Sana si eta. Tadi teh hati-hati melaksanakan perintah-perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, itu orang yang bertakwa. Dan itu orang yang sudah terkategori orang takwa, pertama akan dibarengi oleh Allah, dan kedua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang takwa. Dasar. Tak ada orang lain bicara bertakwa. Yang ketiga, orang bertakwa itu tidak akan merasa takut dan berduka cita. Nah ini persoalan lagi Pak. Wa man taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan atau memperbaiki diri, maka ia tidak akan merasa takut dan juga mereka tidak akan berduka cita. Jaminan Allah kepada orang yang bertakwa, moal aya kasieun, moal aya kesedih. Masuk sanajan urang teh aya kasieun, Pak, tetep we hati. Hari perang gitu aya kasieun teh, Pak. Hari fisabilillah mapul, Pak. Para sahabat luar biasa dengan perang Badar dan perang Uhud, aya kasieun tidak ada. Karena Allah sudah menjamin bagi orang yang berjihad di jalannya surga, Pak, tanpa ada pertanyaan dalam kubur. Langsung masuk surga jaminan. Maka kemanikin 100%. 300 perang Badar melawan 1000. Apa takut mereka? Tidak. Dengan gigih melawan yang 1000. Itu yang disebut fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dengan strategi bagaimana menghadapi musuh. Perang dia. Hati-hati ulah sembrono, memakai strategi itu kehati-hatian. Contoh seperti itu. Ini bukan berarti tidak ada kasihan, tidak hati-hati. Nyebrang jalan keluar lihat datang yang mobil jebron, hati-hati. Rasa menek wani kan gitu, tungtungna is dead. Harus hati-hati tetap. Sok sanajan orang tidak tenang ludah, tapi tetap ayo hati-hati. Nah, loba kasus Pak. Udah pesantren kan dipacok orang, viral banget deh. Pacok orang aja. Orang apa? Lain orang bedul. Soknya orang budak teh. Orang itu orang. Wish. Orang yang paling jahat, Pak. 1 kali patuh 5 menit meninggal. Oh, berat. Tetap sebab tidak waspada dan tidak hati-hati. Pelaku beres. Isdan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehati-hatian itu penting dalam segala hal, dan itu mencerminkan orang yang bertakwa. Pengen wanita buku, wanita jangkuk ke wanita kerajaan. Itu karena ketika jauh coplok bukuna, aduh, bro,
tentang kehati-hatian itu mencirikan orang yang bertakwa. Yang keempat, orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa itu Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar lain karena pantau air. Kalau orang menghadapi satu perkara yang sulit dipecahkan, Allah menjamin bagi orang yang bertakwa akan memberikan jalan keluar pada saat menghadapi masalah yang sulit pemecahannya. Di situ Allah bertindak kepada orang bertakwa. Tak gitu, Pak. Ada masalah biasa, nggak biasa. Nah, hidup bermasalah. Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian amal. Ujian itu, Pak, terus diuji, Pak. Masalah pasti ada, sebab masalah itu ujian dari Allah. Budak gering, Pak. Kayak budak cerik. Balik di masjid itu budak kagak geuy cerik. Gang benar. Ya udah dan Pak. Saya udah sok 2000. Leo sini. Ceriknya masalah lain ke 2000, masalah selesai ke 2000. Masalah kan ada. Mun bisa jaya masa kadongeng kieu, Pak. Eta budak teh indung bapana ukur gawena karena mulungan pasti. Dibere jajan teh sapoe 2000. Ari bapana teh gering, saha mere duit. Da bapana ge gering. Datang teh bibina. Kan? Ya bagian apa bapaknya gering. Mohon bi, ya 5.000 sudah jajan. Gede mana 5.000 cek 2.000. Tuh, nah. Allah makan membeli jalan keluar. Dari mana? Diharap ayat kalimah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Itu jangan kersaha kerja bertakwa. Aya zaman anu hirupna teh sulit jeung sulit teh. Masalah teh asa terus datang silih berganti tidak pernah berhenti. Aya begitu? Aya. Jeung aya dalam arti kalian kubatur saya tambah 3 masalah hirupna teh. Aya anu kitu, Pak. Padahal cantang tuh urang mah bisa yang harapan masalah dihadapi kumanana saya tambah cika masalah. Tuh, karena gitu kan, Pak. Aya oge jelema nu hirupna teh bermasalah we terus. Sulit yang sulit we sehingga sulit dipecahkan. Kalau seperti itu tanya geus takwa aja. Bisi urang gitu we, Pak. Yang nyano nah, contohnya nggak sulit pada teman. Sulah kumaha pendekatanna ya urang yang nyanunya. Punten Bu besar pikaina hiji Bu. Dia mah nyontohan bongko. Belajar setia, Pak. Daripada jangan jadi pengkhianat, Pak, dalam rumah tangga. Karena pengkhianat itu dosa. Ya, anu dua atos maka penting. Pada kitu pada kieu maka penting kita mendengarkan. Dan apal rumah tangga urang. Lain batur. Namun urang nyanu teh kumaha pembedikan doa kiamat. Kiamat rumah tangga ya. Bisa kitu. Nu nantukeun urang. Karena urang kawin tapi urang nyeun ka neraka dosa teh. Nah, orang mereka gitu, ini atau itu ya, juga tidak atau bisa ditolongkan ke Ustaz ya. Kuna orang kayak nyaluk teh hese, tanya orang kes takwa aja, bawa kebanyakan orang kesan takwa, dalam jalan lu takwa mau gitu, itu kan kalau laki enak dibela. Insya Allah, Pak, jangan menurut takwa. Kan tadi dia bala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah waliyul muttaqin. Allahu ma'al muttaqin. Bersama orang-orang yang bertakwa. Pelindung bagi orang bertakwa. Selama ada dalam ketakwaan, kenapa yang ditakutkan? Saya kira bukan luar yang dilukai kan baik. Kudu nama gitu, ya. Hiji-hiji ibu ulah
si Bapak ada apa masalah seperti itu? Ketika orang menghadapi masalah seolah-olah dirinya yang dirundung masalah dan tidak pernah terpecahkan masalah itu, tanya geus takwa aja. Dan ditinggali saya tersebut berjamaah ke masjid, malahin ukur berjamaah puasa yang kemis, tapi si itu mana begitu ketinggalan nanti susah dan susah. Ya ujian negara. Bukan tidak menunjukkan ketakwaan, tapi ketika itu Allah sedang menguji kepada orang itu. Jadi dua kemungkinan. Pertama, takwanya belum selesai. Yang kedua, kalau takwanya sudah bagus, maka disitulah Allah sedang menguji orang itu. Kadang terjadi seperti itu dalam kehidupan ini. Ustaz Bisarwa lain teboga kasusah antara ningalikeun kasusah Ustaz. Enak corona. Kan itu nanti corona semua. Pulang orang kayak corona kan corona saya masjid ditutup, pengajian ditutup, tak bisa kemana-mana. Kan Ustaz begini. Tapi aku mah jujur ya Ustaz. Tapi alhamdulillah, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan. Kota Bandung saja selama pandemi itu bisa mengumpulkan uang 1,2 miliar untuk Pak Ustaz menyantuni Ustaz. 1,2 miliar dalam jangka 5 bulan sudah kumpul dan semua beras, minyak, posulihor, Ustaznya kebagian. Ya aku, tak harus menikmat ya Bapak. Nah, masa itu yang suku minai sulayah tasir. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Tahu sih itu corona kan pakai sia, tapi tetap hati. Tetap kehati-hatian itu harus dijaga dan dimiliki oleh karena kehati-hatian adalah sifat orang yang bertakwa. Maka benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sing saja manut takwa ka Allah, maka Allah baris ngajadikeun pikeun eta jalma nu takwa urusanna jadi enteng. Jadi urusan yang dihadapi orang bertakwa mah enteng. Tidak sulit. Seolah-olah tidak merasa kesulitan menghadapi kehidupan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk ayeuna pandemi Covid-19. Kita mendirikan Pak, jika doa yang diberi orang ya. Tidak usah seperti itu, biasa saja. Karena orang yang bertakwa akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urusan yang dihadapi akan menjadi mudah, bukan dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nyandung dia bakal enteng. Kerja menurut takwa, untuk bisa kena ketakwaan gitu, maksudnya. Dari takwa kan takut sama yang tua, artinya enak. Jadi urusan yang dihadapi orang bertakwa mudah, serba mudah. Kenapa dipersulit? Karena kita yakin Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan memberikan perlindungan, proteksi kepada orang bertakwa. Yakini itu dalam segala situasi dan kondisi, termasuk sekarang ini. Karena itulah yang berlaku jaminan Allah. Mustahil Allah menyalahi janjinya, mustahil. Satu hal yang sangat tidak mungkin. Kalau Allah memberikan jaminan seperti itu, kemudian Allah mengkhianati, tidak mungkin. Urang sok mengkhianati. Salaki ke pemajikan ke salaki, selingkuh. Tapi kan duit antara disetorkan kabeh, asupkan karena kaos kaki. Tapi gitu lah salaki. Kayak gitu. Asalnya dia jika nggak ada usaha lain. Sehingga Ustaz mantap. Teh Ustaz mah bisa kabur Pak.
Namun berarti baca serta nu resmi Pak pakai SK berarti Pak jadi kemudian dosen sedang kita ke dengan blog nu saja mah dataran lagi malah mengkira atas Pak Ustaz segera Bu punya uang kayak naon kerana seberapa 5 juta ya sok kirim ke rekening begitu beres. Ya, selalu percaya kan? Bapak segitu tak? Paling-paling di porototan, kebajikan, duit di mana? Nah, di sinilah kekurangan ketakwaan kita di situ, Pak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin kepada orang bertakwa. Kenapa kita harus khawatir dengan situasi? Kalau Allah memberikan jaminan, memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dan kemudian Allah akan memberikan jaminan bahwa segala urusan yang dihadapi orang bertakwa itu adalah mudah, maksudnya tidak sulit. Namun Bapak di Pasihan Pustang miliar, kakare Pak, ajedul karena sirah geleng, asup karena jantung isnet, karena bisa miliar berapa? Ya banyak, itu karena anu aya hidup sederhana Pak. Mata kadoa ka Allah teh, ya Allah cukupkanlah dalam hidup ini. Cukup Pak, tong hayang beunghar. Cukup urang mah kadoa ka Allah teh tong hayang beunghar. Nah, cukup lamun urang nya, ieu duh Gusti abdi teh hoyong motor. Anya Pak, cukup keur bali motor. Naik deh, Gusti hoyong ke mobil, cukup keur beli mobil gitu. Gusti hoyong ke haji, cukup keur ke haji. Gusti hoyong umroh, cukup keur umroh. Teu karasa ceuk batur disebut jelema beunghar. Padahal cukup konsepna. Ke atas deh Pak. Doa mah cukup, tadi mah takwa pasti bakal kitu. Tuh hayang nyumbang ka masjid, tapi duit teh da bayar suku Venezuela yang tasik ke masjid teh Pak. Kalau sore masih ada rezeki masjid itu, kasihkan cukup ke masjid sesuai dengan keinginan kita. Itulah jaminan Allah. Ke atas deh Pak, ke atas deh Bu, sudah ke atas boleh. Jadi urusan yang dihadapi orang bertakwa itu serba mudah Pak. Walaupun kata orang lain, nah centang tuh orang bisa gitu. Tapi zaman bertakwa tidak bisa Pak, sebab Allah sudah memberikan jaminan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan yang dihadapi oleh orang bertakwa. Jelaskan dong Pak. Pahamnya. Nomor 7. Nomor 7, orang yang bertakwa akan dihapus kesalahannya dan dibesarkan pahalanya. Ini luar biasa lagi Pak. Orang bertakwa itu dihapus kesalahannya, dipupus Pak, dipupus kesalahannya. Bakal digedekan pahalanya. Ini dasar dan luar biasa di orang takwa. Kesalahannya dipupus Pak. Dina ayat dari ayat kan gitu Pak. Nah, dipupus Pak. Dina ayat dari ayat. Digedekan pahalanya. Luar biasa dalam takwa. Inilah orang yang bertakwa. Pak, dalam bertakwa maka tadi kita sebut imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Jumaah wajib tuh. Pada hadis al-jum'atu ilal jum'ati kafaratu. Dari Jumat satu ke Jumat yang berikutnya itu adalah kafarah, penghapusan dosa. Saum Ramadan oge eta teh penghapusan dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang sahur di bulan Ramadan dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, dihampura dosa tulis kaliwat hartisan dipupus dosa ngalaksanakeun kewajiban. Tuh pantas zaman bertakwa masuk ngalaksanakeun kewajiban. Kalau sudah kewajiban itu dilaksanakan akan menghapus dosa dan akan diperbesar pahala. Berbiasa dalam bertakwa ini dasar dalam bertakwa.
Digedekan pahalana Pak. Dina hadis qudsi dipikeun kaki Allah berfirman kepada malaikat. Malaikat, lamun aya hamba kaula ini riwayat Bukhari Pak. Hadis qudsi riwayat Bukhari. Malaikat lamun aya hamba kaula geus boga niat rek ngalakukeun amal soleh terus manehna teu ngalaksanakeun amal soleh, catat hiji amal soleh sok sanajan teu dilakukeun. Tapi lamun manehna boga niat ngalaksanakeun amal soleh terus kumaha dilaksanakeun, catat kumaha nepi ka 10 kali lipat pahala. Hebat Pak. Karena niatnya dicatat hiji Pak. Nu ibadah haji Pak aya. Lain geus niat Pak ibadah haji mah geus azam. Nu arek berangkat tahun 2020 teh geus azam, lebih daripada niat. Azam itu. Sebab naon? Katingali Pak. Bakal geus disiapkeun atos keur balada begitu Pak. Terus syukuran segala lupa Pak. Wadah segala lupa geus pesta imah. Eta teh hartina geus azam. Bukan sekedar niat. Andaikan dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji, dia sudah mendapatkan pahala ibadah haji. Walaupun dia tidak bisa melaksanakan ibadah, ini hebat orang bertakwa. Komo lamun eta ibadah haji teh dilaksanakeun tahun ayeuna, tahun 2020 ini 10 kali lipat. Wa yu'tillahu ajran, Allah akan memperbesar pahalanya kepada orang yang melaksanakan perintah Allah. Nya kitu deui Pak, dina naon ngajauhan larangan Allah. Ketika kita menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memberikan pahala 1 sampai 10 kali lipat. Dina hadis qudsi terusan anu tadi. Lamun eta hamba kaula boga niat rek ngalaksanakeun kamaksiatan, kasalahan, kadorkaan, terus manehna teu ngalaksanakeun eta kamaksiatan, ulah dicatat sebagai dosa. Tapi lamun eta hamba kaula boga niat rek ngalaksanakeun kamaksiatan, terus manehna ngalaksanakeun kamaksiatan, tulis 1 kemaksiatan. Ini ada diskusi riwayat Imam Bukhari. Beda apa dina kasayang mah. Kasayang mah karek niat bungkul oge geus dibalas 1 walaupun itu tidak dikerjakan. Tapi kalau itu dikerjakan maka Allah akan membalas 1 sampai 10. Ini motivasi agar kita melakukan amal soleh. Dibalas lagi gitu. Ini motivasi. Hadis-hadis yang seperti itu motivasi. Padahal ayat masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seumpama 1 biji kemudian melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Berarti 1 biji akan melahirkan 700. Maka ditafsirkan oleh para ahli mufasir, ketika kita beramal soleh 1 rupiah, maka Allah akan membalas 700 rupiah. Itu ayat motivasi agar kita beramal soleh. Sang mungkin itu bakal dibalas kalau 700 kali lipat. Nah, urang contohan budak teh daek sekolah, daek ka masjid. Jam kamar tidak berjamaah, kalau budak teh beteng, kalau kacikan amok di tidak kamar masjid, ya kamar masjid mah keluarga duit anu biru kan, biru seberapa biru deh, 50.000. Nah, ada budak teh langsung ditewak langsung ke masjid. Mah, ke masjid. Kuliah 50.000 eta motivasi sambil sareng Allah bagi orang yang berinfak di jalan Allah sampai 700 kali lipat. Sanggup teu berinfak. Gitu walaupun dibalas 7 kali lipat. Nya eta ada dalam apa? Keket mengkene cap jahe mereke apa sudah tidak apa. Itulah manusia seperti itu. Padahal ketika berinfak itu mencirikan orang yang bertakwa.
Sebab infak diwajibkan. Pan salah satu ciri dalam takwa di surat Al-Baqarah awal di surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri orang yang bertakwa dari rezeki yang ia terima diinfakkan. Itu dia bertakwa. Tong keket mengkene cap jahe mereke hese. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Terakhir ya. Jangan takwa tadi ada sederet 7 jaminan Allah di dunia. Jaminan Allah di dunia. Belum predikat orang bertakwa, belum dibahas di sini. Belum. Kumas orang bertakwa itu di sisi Allah. Nah, ieu mah mungkin di akhirat dan bertakwa bakal Tuhan. Nukadalapan orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga. Orang bertakwa ditempatkan di surga. Di dunia penuh jaminan dari Allah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penduka cinta. Didampingi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jaminan dari Allah. Di akhirat lebat karena surga. Betapa hebat orang bertakwa itu. Paniatan ayatnya ke qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Al-Imran 15. So, caritakeun ku Aden Muhammad, Pak, ieu ayat teh ieu aya kaitanana sareng ayat 14. Al-Imran 14 hari ayat 14 teh nyaritakeun hawa nafsu jelema zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal fiddati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal hars wal an'am zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Begitu kan kata Allah. Manusia mah dihiasi bala geus aya di fitrahna resep ngalajur nafsu umar amarah ngalajur nafsu teh ka awewe ya sareri aya yang kawin deui teh ini tuh geus fitrahna bukan eta penting zaman nu sok resep kana hawa nafsu mah cirina hiji hawa nafsu ka awewe, 2 budak, 3 harta barana kana emas kana perak, kaopat naon wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Khailil musawwamati eta mun baheula mah kuda anu bagus, mun aya nama kendaraan anu sae naon motor becul terang becul Pak bebek tahun 70-an dicari mana Vespa, kadituna moge, motor gede, harganya 1,5 miliar, hiji, lain 2, 1,5 miliar beres berhiji motor orangnya, bukan gitu, mobil, Lamborghini, Ferrari, Toyota Macete. Itu kan kemewahan. Khairul musawwamati, itulah manusia rasakan itu. Apa rasakan motor? Wajar itu dah nafsu kenapa masa jauh begitu cek ustaz coba pemalang deui kan penampilan bae deui eta wajar sudah disitulah manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Resep ke istri, resep budak budak, kemalaman budak kita buka incu, aduh lo ini apa incu? Beres bang karawas ke ustaz. Terus harta barana tersebut. Naon we? Dikeun hayang kabuli, sawaki geus kabuli ieu, kudu kabuli deui. Manual hars. Papelaka, ingon-ingon,
anu buka domba teh 5, anu genep, anu 200, anu 300, kan gitu. Itu teh kasan, ada bikin ke domba Garut harganya 50 juta. Atas kuping harga domba Garut 50 juta. Oh, jangan apa ada kaset penampilanannya. Iya bagus, kaset penampilan. Walaupun di samping orang Garut, Pak, Nah, kemudian itulah kesenangan manusia. Itu tandanya mumarrawah nafsu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tah di sisi Allah pambalikan halus. Tah geus eta ku Allah diteruskeun ku ayat ieu. Qul ok bejakeun ku anjeun Muhammad, "A'unabbiukum khairin min zalikum." Harajan hayang dibajaan ku kaula nu leuwih alus tibatan nu ditantaan tadi. Nu dipikarasan ku hawa nafsu ada tadi. Hayang dibajaan leuwih alus ti kitu. Kan kitu sekali. Nah, lil ladzina taqaw inna rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pikeun jalma-jalma takwa di sisi pangeran maranehanana aya surga anu ngocor ti handapna walu. Hartina leuwih alus tibatan anu tadi teh takwa. Sebab tidak ada lagi jaminan bagi orang bertakwa di akhirat nanti kecuali jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya. Walungan Pak. Walungan ada teh naon? Kayak cai biasa. Pandina hiji ayat masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu ada anharun min ma'in ghairi asin. Walungan anu caina tidak pernah berubah, bening bersih Pak. Mun aya lauk koe teh katingali pada handap teh. Ku begitu gitu. Aduh pan resep kana koe. Ustaz mereka kuat Pak dina balo. Nah, itu air yang tidak pernah berubah. Ini surga. Kemudian wanharun min labani, sungai dari susu. Susu Bapak ayeuna di peser letteran di ditu lain letter barek teuleum kana balungan wanharun min asal min khamrin. Khamr Bapak di dunia mah haram Pak khamr teh. Khamr haram. Rek saket satetes, rek 2 tetes, rek sasendok, rek 2 sendok, rek sagelas, rek 2 gelas, rek sagram, nepi ka dalam haram hukum. Tapi di surga dicabut haramna, sudah tidak berlaku lagi haram di surga. Baik diserek dalam oge tah kali tinggal ngajepurkeun kana walungan, tah didinya nepikeun ka kolar didinya pe kurang didinya Pak. Ini perumpamaan kehidupan di surga yang lebih luar biasa dan dicabut Pak. Hukum-hukum yang berlaku di dunia di surga tidak ada, tidak berlaku lagi. Itu hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Hebat sekali bertakwa. Wa azwajun mutahharatun kate ayat azwaj. Azwaj mah sanes zauj. Sana jatuh satu istri. Kalau azwaj banyak istri. Bisa jadi Bapak di surga buka istri 100. Saya kecap ke azwaj, istri-istri yang disucikan. Ibu di dunia ibu cemburu. Di surga tidak ada. Tidak akan cemburu. Lamun si bapak ngadeukeutan istri anu geulis anu sanes moal aya surga. Saberasa cemburu itu akan dicabut. Beda dengan di dunia. Pak, beli badan milih itu anu geulis. Teu takal kitu ibu teh di surga. Bisa Anda menciptakan surga dunia buat bapak-bapak? Tah, itu pertanyaan teh. Masa dibela. Ini wajib mutahharatun, istri-istri yang disucikan. Di mana? Di surga. Di dunia mah masih kena beda kerikil-kerikil tentang tuh Pak, soal masalah cinta.
Kalau cinta sudah melekat, ayo kakak biasa, amat, mati kekelola cinta. Jadi tidak ingin bahwa yang dicintainya dimiliki oleh orang lain. Itulah kebodohan cinta. Dan orang dikuasai oleh rasa cinta. Bila cinta sudah berada di keluarga asa tadi carana. Itu semua dicabut, Pak. Semua dicabut. Di surga itu tidak ada. Nukaran itu tidak ada. Sesuatu untuk orang itu banyak kesenangan. Yang naon raga dan hai suci itu sekarang marane yang naon itu surga. Tembus yang mana? Tidak ada lain yang datang. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan Allah, itulah tebusan bagi kita. Mampu untuk mantap dengan takwa mah dina hiji ayat disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Araden perlu takwa kalau sak kemampuan araden. Tapi tujuan heula kemampuan anak orang geus teu mampu kakara gitu. Ieu mah cacat-cacat. Moal mampu cantan tuh. Kita dilaksanakan ulah seperti si kabayan ngalah tutup. Apa ada sekabayan ngalah tutup? Kita aku menunjukkan kakabayan ngalah tutup. Ini teh kasawah sieta teh. Jam salapan ini kasawah nanti ningali kasawah jero ningali ka langit. Kalau kuliah ini sekabayan teh geus 12 jam 12 cek pemajikan nanti. Kapan anais kapan salah kiai ieu jam 12 jam salapan geus 3 jam disusul ka sawah keur kukulingan keneh we da sion mah jero nah kukulingan wae kabeurkeun jero sentrungkan kepada ka perut tak ulah model gitu Pak. Mas tato itu harus dikerjakan dulu. Kalau sudah tidak mampu, jelas tidak mampu. Modal ke haji, nabung Pak. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Makanya ke haji itu 35 juta. Nabung berapa? Torkan 25 juta. Kantun yang kan 10 juta. Jangan lebih makanan 30 juta terus mau kita mas tato itu kan. Ya macam buku-buku acar nih, mampu, cantang tuh. Eta mah jelema nu sieuna sekarang. Pandai jelema takwa masih kena acarkan perintah Allah kan gitu, Pak. Nah ini apa? Kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah. Sukses hidup dunia dan akhirat. Jabatan yang akan disanding oleh yang bertakwa, orang bertakwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terhormat di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadilah manusia yang terhormat di sisi Allah, jangan jadi yang terhormat di hadapan manusia. Jangan tuh terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah. Contoh tanggung jawab presiden, gubernur, wali kota, bupati terhormat di hadapan manusia. Disebut nabi lamun sidang paripurna apa ya pengalaman ya. Dia bukan pengalaman. Sumping wali kota, pidato ya ketua DPRD yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung. Sebutan yang terhormat. Namun DPRD Jawa Barat yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat. So di pusat di DPR RI yang terhormat Bapak Presiden. Sebetulnya terhormat karena orang yang terhormat itu menurut jalan dia. Mau di Indonesia presiden orang nomor 1 di Indonesia presiden terhormat. Ayah fasilitasnya ada Pak. Gajinya aku. Letak ke boro-boro yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati. Kadang ulah salah duit ke bupati. PDPRC sudah mengeluarkan fatwa jangan sampai melanggar kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Dewan Islam. Sakit. Mana beda? Kau acara ternyata kan ketua cabang. Ya, kumaha ada
kebanyakan ke Ustaz dan bisa jadi beberapa orang bukan Ustaz dan orang polisi eta gitu. Oh, terus kena milih sahab gitu. Kan Ustaz Anwar punya jawab. Mau dibaca gitu. Kenapa orang berburu? Karena jadi orang yang terhormat. Belum tentu orang terhormat di sisi Allah. Karena orang yang terhormat bukan karena jabatannya. Orang yang terhormat di sisi Allah karena ketakwaannya. Sejauh dan setinggi takwa itu, maka setinggi itulah kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serendah ketakwaan, maka serendah itulah kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah manusia-manusia terhormat di sisi Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Betapa hebat dan luar biasa manusia yang bertakwa itu. Lupa, namun dicapai banyakan yang terus sudah ke jam 12 gitu. Eduknya. Aduh, luar biasa. Jadi presiden pesawat pribadi, saya bikin pesawat luar biasa ya, luar biasa. Cek bodyguard kadang-kadang ajudan Pas Pampres dipakai. Pasukan pengamannya presiden pas Pampres. Wah, kemana-mana. Ustaz Mantara. Lain pejabat. Tapi namun ditakdirkan orang hidup bertakwa. Pas Pampres bagi Allah. Apa tadi sudah dijawab? Allah akan bersama orang bertakwa, Allah akan melindungi orang yang bertakwa. Pas Pampres lagi Allah kerja orang bertakwa. Tapi penuh kehati-hati. Hebat kita bertakwa. Teruskan kau. Terus nah, inilah Pak. Makanya bukan tidak fasilitas bagi orang bertakwa, seperti fasilitas para pejabat yang ada sekarang ini, Pak. Ayah menteri, Pak Menteri BUMN seragam kita. Gila-gila, ratusan juta per bulan, ratusan juta. Ustaz seberapa? 1,5 juta, sebulan. Nyaman Pak, paling gede 2,3 juta. Dia jabatannya Bimhaju, Pak. Jabatan Bimhaju, Menteri, ada jabatan. Ekopisio langsung jadi ketua KBIH, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh Persatuan Islam. Jadi ketua KBIH, ya Pak, digaji entar, Pak. Sudah digaji, soal segudor, Ustaz. Ini terus terang, digaji. Kalau ada sisa perjalanan ibadah haji, pada sabaraha, oke. Karena dicam-cam ke KPP Persis, kan baik tadi gaji. Kenapa kita harus merasa takut? Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkakan oleh kita. Yang buka budak mereka sekolah, buka duit 50 juta ya. Jika belum, yang kemana sekolah mereka bapak, mereka ibu, bapak nanti ulpa, ibu nanti ITB kan gitu, ibu saja Pak, kan itu daftar harus punya uang 50 juta. Di mana ibu buka duit 50 juta? Ya kalau ya pengalaman, udah gini. Kamu aja sama nenek kamu. Jadi, bilang sama saudaranya. Itu kan nenek. Jangan bicara sama siapa-siapa. Nih dikasih beres. Hebat-hebatnya. Biar sungguh menaya sulah yang kasih. Terkurang begitu 50 juta di mana Papa Haji Ustaz. Tapi begitulah sampai sekarang. Imah ke anggar mertua indah, anggar saudara. Dia teh mantan anggota dewan, tapi imah tetap mertua indah. Kamu lihat. Lain terbuka datang Pak ITC 1 kios dari tarima, saya mereka sokongan. Itu aku umur itu. Karena ribet betul tapi engke mau akan surga makarna. Dah hirup jadi ustaz ke hirup kena kaya gitu. Jadi anggota dewan. 1 tahun anggota DPRD saya mau keluar. Lain kehidupan Ustaz ini. Hiji waktu mau kata baru dak wartawan. Haji,
Nah, jangan kok maksudnya lain dia bingung kan dia mah. Nah, kita batur proyek non proyek si A, proyek si B, si C dan kadang hebat dicirian tadi jelma kota dewan itu. Hari kami haji kemana? Aing mah jadi ustaz cukup terlalu begituan. Kedua jawabannya cukup jadi ustaz. Maka ketika yang gitu walau boga kadir dokter hasil temu kieu dapat. Hasil temu kieu dapat. Di tahun 2000 PK 2008 tidak pernah ngaji berhenti tiap malam berarti kemana-mana. Ayeuna apa dibatasi sudah ke 1000? Ya kan? Yo, boga balong, boga bumi pila gitu. Tinu kieu teh cenah. Ini gitu Pak masalah luar biasa. Kan dia udah pakai masihan Kang Ustaz. Gede leutik ke komedinya, dan Ustaz Mataram ngehargakeun. Nah, ketika aya tadi dibayar pakai ridho, ikhlas gitu. Masalah dakwah Persis menyebar di mana-mana. Demi Persis, demi Quran Sunnah. Dan kade ulah muludan. Kapret Ustaz. Perkaranya kepretnya kudalil di kepretnya kudalil kukur aja sudah sakit tuh kepretnya tak perlu iya tolong bejaan ya teh kia kedudukannya kia kita perlu bejaan gitu misi dulu orang gitu bejaan kade ulah bari ambak bejaan lamun teu narima ulah berhenti usaha teu narima terus embuka itu karena Quran Sunnah Pak tambahannya ke 10 menit terus ulang-ulang RFP terus petah kene sama Pak sakitulah punya kalau kami atur jadilah orang bertakwa ternyata orang bertakwa itu istimewa di hadapan Allah jaminan juga istimewa di hadapan Allah Kayak di akhirat bakal mendapatkan surga hanya bagi orang yang bertakwa dengan segala fasilitas kenikmatan yang jauh kenikmatan dunia. Mudah-mudahan Allah menjadikan orang dan terjamin dalam yang bertakwa. Allahumma rabbana wa lana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.